Kejar-kejaran cari kerja itulah topik kontroversi pada malam hari ini pemirsa. Dan selain melakukan peliputan di lapangan, kami juga menghadirkan narasumber di studio. Yang pertama adalah anggota Komisi 9 DPR RI, komisi yang membidangi ketenagakerjaan, yaitu Irma Suryani Caniago. Mbak Irma, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Berikutnya juga ada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Bang Said Iqbal. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Iqbal, hari ini menang banyak ya? Menang banyak. Nanti kita bahas itu, kenapa KSPI menang banyak hari ini. Kemudian juga ada Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Aloysius Budi Santoso. Selamat malam, Pak Aloysius. Selamat malam, terima kasih Mbak. Sudah hadir di kontroversi dan juga bergabung lewat sambungan Zoom. Adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dari Kemnaker, Darmawan Syah. Selamat malam, Pak Darmawan. Selamat malam. Baik, Pak Darmawan, nanti saya baru ke Anda ya. Saya akan ke narasumber di studio dulu, terutama Bang Iqbal di sini. Bang Iqbal, banyak buruh yang kena PHK sampai sekarang belum bisa mendapatkan pekerjaan baru. Apakah tadi dalam peringatan Hari Buruh Internasional itu juga disampaikan kepada pemerintah dan pemerintah menjanjikan solusinya? Kami sampaikan di isu yang ketiga, Satgas PHK. Itu kan akibat daripada dampak kebijakan tarif Trump. Dan sebelumnya hitungan kami kan 60.000 buruh PHK, walaupun Kemenaker mengatakan 18.000, itu data yang berbeda. Itu baru data sampai Februari itu? Selalu, iya, selalu begitu 2 bulan, dan udah besar, walaupun 18.000 itu udah cukup besar. Itu terjadi akibat relokasi dan efisiensi, dan akibat regulasi. Permendak nomor 8 tahun 2024 itu dikeluhkan oleh buruh dan pengusaha. Anehnya pemerintah nggak ngerubah-rubah, tapi alhamdulillah. Poin mana persisnya, Bang Iqbal? Yaitu impor barang jadi yang kita anggap tanda petik lah brutal ya, yang sehingga mematikan harga produksi dalam negeri di tekstil garment itu nggak bisa bersaing dengan impor dari Cina terutama, sehingga perusahaan melakukan efisiensi dan itu tutup. Buktinya apa? Bukan faktor upah. Kejadian itu banyak terjadi di perusahaan di Jawa Tengah yang upah minimumnya terendah di Indonesia, artinya bukan faktor upah. Mereka mengeluhkan, termasuk Sritek kan mengeluhkan tentang Permendak nomor 8 tahun 2024 itu. Nah, itu juga sudah kami sampaikan kepada Presiden Prabowo dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Dan itulah keluar akhirnya Satgas PHK untuk mengantisipasi kebijakan Trump dan juga kebijakan yang sebelumnya, termasuk deregulasi terhadap Permendak nomor 8 tahun 2024 dan regulasi-regulasi lainnya. Nah, yang kedua yang harus diingat, kenapa kejar-kejaran nyari kerja itu susah? Kita ini udah deindustrialisasi loh. Decline ya, menurun, terutama di sektor tekstil, garment, sepatu, kita kenal dengan labor intensif. Itu kan perusahaan-perusahaan yang menyerap tenaga kerja banyak sekali. Nah, PHK yang dilakukan oleh mereka itu sekali PHK 30.000, 40.000, itu yang harus sekarang. Dan waktu di Sarasian Ekonomi, kalau saya nggak salah ingat, Pak Prabowo menjanjikan kita selamatkan industri tekstil kita. Kalau perlu kita bangun pasar di dalam negeri. Itu yang harusnya dikerjakan. Karena di labor intensif itu penyerapan tenaga kerjanya banyak. Apa yang tadi dijelaskan di dalam video sebelumnya ini di kontroversi, bagaimana susahnya mereka mencari pekerjaan karena keluarnya 10.000, yang menyerapnya cuma mungkin 100. Kan orang 10.000 PHK ini mau kerja lagi, supply and demand. Supply and demand-nya tidak masuk faktor lain ya. lagi tadi disebut betul, persyaratan. Pertama fresh graduate, makanya fresh graduate saya udah banyak dipanggil, ya dia emang enak. Tapi orang untuk PHK susah. Mensyaratkan umur 25 tahun ke bawah, bahkan ijazah ditahan, sudah dibahas juga di Metro TV. Kemudian juga IPK sekian bagi yang sarjana, ya kan. Kemudian juga persyaratan penampilan menarik yang nggak ada hubungannya dengan pekerjaan. Itu faktor juga yang mengakibatkan orang masuk di pasar kerja terbatas. Katakan di Jakarta semua persyaratan itu orang Jakarta bisa, tapi di luar Jakarta dia kan nggak bisa. Padahal kalau dia balik lagi ke daerahnya, lapangan kerja terbatas. Nah, yang terakhir saya di PT Tahsung itu, kenapa penyerapan lapangan kerja padahal daerah-daerah industri baru muncul seperti di Batang, Brebes, Pekalongan, kok penyerapannya lemah? Sebenarnya kebutuhannya tinggi. Saya ambil contoh di PT Tahsung Brebes, sepatu Nike, Adidas dan Puma. Dia membutuhkan dalam tahun ini 6.000 pekerja baru dari 9.000 yang udah ada. Tahun depan bahkan
25.000, total 50.000. Berarti banyak dong sebetulnya. Banyak sekali, tapi begitu dibuka lowongan, yang daftar 9.000, yang masuk 3.000, yang datang 1.000. Setelah diselidiki, terjadi disparitas upah. Upah di Brebes itu terlalu murah. Di Cirebon lumayan, ya 500.000 selisihnya. Orang Brebes ke Cirebon cuma 20 menit. Dia pindah ke sini, Cirebon. Nah, itu juga menentukan faktor kesejahteraan dan upah untuk orang bisa memilih kerja. Di sini butuh kerja, tapi upahnya terlalu rendah dan kesejahteraannya. Tapi di sini sedikit butuh kerja, upahnya relatif lebih tinggi dibanding tempat ini. Itu juga faktor. Yang antri banyak. Jadi Bang Iqbal sudah membedah ini ada banyak sekali faktor penyebabnya, tapi apakah solusi konkret yang sudah ditawarkan oleh pemerintah? Nanti kita bahas lebih lanjut. Uni, saya ingin tanya dulu ke Anda. Sebetulnya kan masalah pengangguran, PHK itu bukan masalah baru di Indonesia, tapi kenapa tahun 2020 ini kondisinya terasa berbeda sekali? Setidaknya kita lihat dari testimoni orang-orang yang mencari kerja di lapangan. Ya, tadi Iqbal kan tadi sudah menjelaskan ya kenapa pengangguran meningkat, bahkan saya menyebutnya pengangguran berjemaah. Saya sudah sampai, saya bukan lagi sekedar menghimbau kepada Menteri Tenaga Kerja, tapi sudah mulai memerintahkan beliau untuk berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan, cabut dong, ya Permendak nomor 8 2024 itu. Karena itu biang keladinya, salah satu biang keladi terbesar itu, selain yang sudah disampaikan Said tadi. Itu sudah saya sudah sampaikan. Jadi tidak terkendali ya barang-barang impor murah itu? Bapak presentasi ke Presiden. Ya kan, sampaikan kepada Pak Presiden bahwa ini salah satu biang keladinya. Nah, biang keladi yang lain juga sampaikan gitu. Nggak usah takut dengan Pak Presiden. Pak Presiden pasti mendengarkan karena ini adalah bagian dari program yang memang mendukung banget ya image presiden di mata rakyat Indonesia. Tapi saya tadi sudah sampaikan juga, saya akan sampaikan kepada Said Iqbal bahwa kami Komisi 9 sudah membentuk panja Undang-Undang Tenaga Kerja baru ya, sesuai dengan apa yang disampaikan MK. Nah, di undang-undang inilah nanti kita akan mengelaborasi ya, menginventarisasi semua masalah-masalah yang sebetulnya harus diperbaiki. Nggak boleh ada lagi pasal-pasal yang bersayap-sayap, yang multitafsir, itu nggak boleh ada lagi. Jadi saya betul-betul mengawalnya nih, Zilvia. Nasdem kawal banget masih ada ya. yang lemah sekarang ya. Saya sampaikan Nasdem ya, Irma Suryani Canego akan kawal banget nih. Iya. Karena Iqbal ini sahabat saya. Jadi kita akan kawal banget bukan revisi undang-undang baru yang memang akan kita laksanakan nanti, sehingga betul-betul itu bisa menjadi jaring pengaman ya, jaring pengaman kontrol sistem yang efektif terhadap diskriminasi terhadap kawan-kawan pekerja atau buruh. Baik. Kalau biasanya ngomongin pengangguran, pasti pengusaha juga selama ini didorong-dorong untuk menyediakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan ya, Pak Aloysius ya. Tapi apakah pengusaha sendiri sedang dalam kondisi yang tidak mampu untuk melakukan itu, Pak Aloysius? Iya, Mbak Sylvia, saya kira naluri pengusaha sederhana. Tidak ada pengusaha yang bikin usaha pengen bangkrut. As simple like that. Semua pengusaha ingin grow dan segala macam. Nah, cuman pertanyaannya sekarang, apakah kemudian environment-nya membuat pengusaha itu ingin grow? Kondisi saat ini kita sama-sama udah tahu lah bahwa kondisi global sedang sedemikian diperparah dengan tarif Trump dan seterusnya, membuat kondisi perdagangan dunia dan seterusnya menjadi berubah sama sekali. Nah, kemudian di dalam negeri sendiri kami terus terang juga melihat perlunya konsistensi regulasi secara jangka panjang. Mbak Sil bisa bayangkan bagaimana kami bisa menghitung sebuah biaya produksi kalau regulasinya kemudian berubah-ubah setiap saat dan seterusnya. Itu juga satu hal yang menjadi tantangan. Di luar itu yang sekarang lagi rame masalah premanisme, kemudian masalah tadi kita berkompetisi dengan ilegal, masuknya barang-barang ilegal dan seterusnya. Apalagi dengan kondisi sekarang besar kemungkinan produsen Cina melakukan dumping dan seterusnya. Jadi situasi secara keumuman memang meresahkan. Jujur ya Mbak Sylvia, kami ini pengusaha aja memperkirakan total pasar sampai akhir tahun ini berapa aja bingung. Lah gimana mau ngitung bawahnya gitu dan seterusnya. Jadi
dalam konteks itu saya kira perlu kerjasama kita bersama semua komponen masyarakat dan tentunya juga yang paling penting pemerintah tadi. Bagaimana bisa menciptakan suasana yang kondusif buat kami. Tentu saya tahu tidak mudah dalam kondisi global yang sangat challenging saat ini. Kira-kira gitu, Mbak. Karena yang dibutuhkan pengusaha pasti soal kepastian ya. Iya, kepastian. Zilvia sedikit ya mengomentari saja bahwa kalau dikatakan bahwa pengusaha itu nggak kepingin perusahaannya bangkrut, ada kok yang pengen bangkrut. Terus Ritek pengen bangkrut dia, membangkrutkan diri kalau menurut saya. Ya karena gini, Said, 3 perusahaannya dipilotkan. Iya. Tapi ada satu perusahaannya itu justru karyawan yang sudah harusnya pensiun dan minta pensiun nggak dikasih, malah dituntut. Itu kejadian dan saya mengawal itu. Kan aneh, saya bilang loh, yang ini aja yang di PHK banyak gitu. Kenapa yang udah tua-tua ini yang udah minta pensiun, yang udah nggak bisa lagi bekerja gitu ya, udah nggak mau bekerja karena sudah usia tua, tapi nggak dikasih pensiun gitu. Kenapa ini nggak menggantikan gitu loh, Zilvia? Kenapa nggak digantikan itu? Akhirnya ada memang moral jadi hazard. ada juga Pak yang memang pengen bangkrut, Pak. Moral hazard. Saya kira kasus lah. Tapi nggak ada orang berusaha bikin usaha ingin bangkrut. Garis besarnya pengusaha ingin mengatakan bahwa situasi hari ini memang juga menyulitkan bagi pengusaha boro-boro untuk menyediakan lapangan kerja baru, untuk sekedar menghitung ini kos produksi, pasarnya akan seperti apa saja sulit. Begitu ya Pak Aloysius ya. Kalau begitu sekarang apakah pemerintah sebetulnya sudah punya solusinya jangka pendek setidaknya? Saya akan tanya ke Pak Darmawan. Pak Darmawan? Ya. Oke. Pak Darmawan tadi pasti sudah menyimak ya apa saja yang disampaikan oleh narasumber di studio yang intinya ada peran pemerintah yang sangat krusial untuk bisa mengatasi persoalan pengangguran, badai PHK. Dan kita sangat berharap pemerintah punya solusi jangka pendeknya. Seperti apa itu Pak Darmawan? Ya, terima kasih. Jadi solusi jangka pendek yang memang sudah dicetuskan oleh Presiden dan saya pikir juga ini idenya Pak Said Iqbal ya pada saat Sarasian Ekonomi, yaitu kita akan membentuk Satgas PHK dan ini sudah diumumkan oleh Presiden. Namun Satgas PHK ini haruslah efektif kemudian melibatkan seluruh stakeholder, terutama pengusaha, kemudian juga serikat pekerja dan juga pemerintah. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan sadar bahwa urusan ketenagakerjaan ini adalah sebenarnya urusan hilir yang banyak sekali variabel yang berpengaruh. Seperti misalnya pertumbuhan ekonomi, kemudian juga daya saing, kemudahan investasi kita dan sebagainya. Namun permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat ini sebenarnya menurut kami ini adalah akumulasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelumnya. Contoh misalnya terkait dengan mismatch pendidikan. Mismatch pendidikan kita ini menyebabkan lulusan pendidikan ini tidak match dengan kebutuhan pasar kerja. Nah ini sebenarnya sudah berlangsung sangat lama sekali di Indonesia, sudah beberapa presiden. Nah sekarang dampaknya terakumulasi saat ini. Kemudian juga betul seperti yang tadi Pak Said Iqbal katakan bahwa persyaratan kerja, kami di Kemnaker juga sedang mengkaji untuk bagaimana membuat persyaratan kerja yang memudahkan bagi pencari kerja. Termasuk yang Bu Irma sampaikan tadi, Undang-Undang Ketenagakerjaan ini usianya sudah 22 tahun. Nah, ini juga yang akan segera kita perbaharui agar kita punya pegangan bersama atau acuan bersama, baik itu pengusaha, pemerintah, dan juga para pekerja. Kita punya undang-undang yang memang up to date untuk saat ini. Solusi jangka pendek yang sedang kami upayakan adalah kami mendekatkan informasi lowongan kerja ini kepada para pencari kerja. Kita punya program yang namanya Bursa Kerja Khusus, yaitu kita membuka bursa kerja di lembaga pendidikan, di perguruan tinggi, dan sebagainya, sehingga para pencari kerja ini bisa mencari kerja ini di tempat pendidikannya. Jadi tidak lagi seperti yang tadi digambarkan antri dan sebagainya. Menyediakan akses informasi loker yang lebih mudah ya. Tapi Pak Darmawan, tadi saya tertarik dengan poin ketika Anda mengatakan ada masalah mismatch pendidikan dengan kebutuhan industri. Kalau begitu apa usaha dari Kemnaker untuk supaya lebih match antara pendidikan dengan kebutuhan industri? Apakah sudah menjalin komunikasi dengan menteri yang terkait?
Iya, jadi menteri kami itu Menteri Ketenagakerjaan sudah membuat MOU dengan Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Jadi nanti lulusan SMK ini kita poles di Balai Latihan Kerja. Jadi baik itu keterampilannya disesuaikan dengan kebutuhan pasar saat ini, kemudian juga dengan terutama soft skills-nya. Kita tahu Gen Z sekarang ini generasi yang agak berbeda dengan generasi yang di atasnya. Secara soft skill memang sepertinya butuh polesan-polesan sehingga mereka bisa siap secara mental untuk masuk ke pasar kerja. Kemudian juga kita akan lebih mengintensifkan magang. Jadi kebijakan pelatihan vokasi di Kemnaker itu akan diarahkan kepada kebutuhan skill saat ini, kemudian yang menggunakan teknologi digital, kemudian juga dimagangkan di perusahaan sehingga ketika mereka selesai magang diharapkan mereka sudah sesuai kompetensinya dengan kebutuhan di tempat kerja. Begitu solusi jangka pendek yang disiapkan oleh Kemnaker. Satu lagi Pak Darmawan, tadi dari Bang Said Iqbal, dari Bu Irma sampai Pak Aloysius di sini sepakat bahwa Permendak nomor 8 tahun 2024 soal barang-barang impor, barang-barang ilegal itu menjadi biang kerok dari PHK-PHK yang terjadi. Apa solusi dari Kementerian Ketenagakerjaan? Apakah ada komunikasi juga dengan Menteri Perdagangan untuk melobi supaya Permendak ini mau diapain ini? Dijawab nanti ya Pak Darmawan, kita sambung satu segmen lagi usai jeda sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.